Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safira, NIM 18332015 dengan jurusan Seni Tasik Pendidikan Tari. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Seni Pertunjukan dengan dosen pembimbing DRA Puji Astuti MU. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan apa itu konsep-konsep dari seni pertunjukan yang akan saya buat. Lalu, judul yang akan saya buat dalam seni pertunjukan ini adalah Manajemen Seni Pertunjukan Tari dengan perlombaan tari untuk memperingati Hari Tari Sedunia. Di sini, konsep saya adalah saya akan membuat perlombaan tari dengan melibatkan para mahasiswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dan siswa-siswi tersebut yang berasal dari Muarab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang akan saya buat. Baiklah, sebelum kita masuk pada konsep kerja manajemen seni pertunjukan yang akan saya buat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu manajemen seni pertunjukan. Di sini, manajemen seni pertunjukan adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi yang berhubungan dengan pertunjukan agar pertunjukan dapat terlaksana dengan lancar dan terorganisir. Lalu manajemen seni pertunjukan dapat dipetakan lagi menjadi manajemen organisasi seni pertunjukan dan manajemen produksi seni pertunjukan. Manajemen akan membantu organisasi seni pertunjukan di dalam mewujudkan harapannya untuk memproduksi karya secara maksimal. Regulasi ke arah itu diupayakan dengan melalui pemberdayaan berbagai komponen yang terkait. Next materi yaitu fungsi manajemen pertunjukan. Fungsi manajemen pertunjukan itu terbagi antara 3 bagian. Yang pertama adalah merencanakan atau planning, yang kedua adalah mengorganisasikan atau organizing, ketiga adalah pengarahan atau directing. Planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Merencanakan dilakukan untuk menentukan tujuan organisasi secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Pemimpin mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan lancar. Next, materi kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi. Lalu, pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Selanjutnya, pengarahan atau directing. Directing adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Materi selanjutnya yaitu struktur organisasi pertunjukan. Struktur organisasi pertunjukan terbagi menjadi 13 bagian. Yang pertama adalah pelindung, yang kedua adalah pembimbing, yang ketiga ketua pelaksana, yang keempat stage manager, yang kelima sekretaris, yang keenam bendahara, yang ketujuh koordinator acara, yang kedelapan koordinator perlengkapan, yang kesembilan koordinator humas,
yang ke-10 koordinator konsumsi, yang ke-11 koordinator dokumentasi, yang ke-12 koordinator keamanan, dan koordinator kebersihan. Selanjutnya, materi pembahasan. Dalam materi pembahasan ini, saya akan menjelaskan konsep yang akan saya lakukan atau konsep yang akan saya kerjakan dalam seni pertunjukan yang akan saya buat. Rancangan yang akan saya buat adalah rancangan kegiatan seni pertunjukan dengan tema Tari Kreasi 2020 dari tim kesenian Kabupaten Bungo. Nama kegiatan itu Tari Kreasi 2020. Tema kegiatan yang akan saya lakukan adalah tari sebagai media pelestarian kesenian. Di sini tujuan saya mengadakan pertunjukan ini adalah yang pertama memperingati World Dance Day atau Hari Tari Dunia. Yang kedua adalah menambah kecintaan para peserta terhadap seni budaya Indonesia. Yang ketiga adalah memberi pengetahuan serta memperluas wawasan dan keterampilan para peserta. Metode kegiatan yang saya gunakan adalah yang pertama adalah pagelaran tari, bahwa pagelaran tari merupakan suatu pertunjukan dari karya seni tari yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu dengan tujuan untuk mempertunjukkan atau mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran dengan diiringi musik sebagai pengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan oleh penari tersebut. Yang kedua adalah workshop. Workshop adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan di mana beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop. Pendek kata, workshop adalah gabungan antara teori dan praktik. Jadi di sini saya telah menyusun kepanitiaan yang akan saya gunakan dalam pagelaran pertunjukan tari saya. Jadi di sini susunan kepanitiaan dari tim kesenian Muara Bungo itu sebagai berikut. Seperti contohnya akan saya sebutkan. Yang pertama adalah pelindung, yaitu dari Bapak Nofrizal FPD. Yang kedua adalah pembimbing. Di sini saya membuat 3 pembimbing yang telah saya pilih, yaitu yang pertama Ibu Daerah Foji Astuti, yang kedua adalah Daerah Despriani, yang ketiga adalah Afifah Asyati. Lalu ketua pelaksanaannya adalah saya sendiri atau Elsa Safira. Lalu state manajernya adalah Emil Harif Bulungan. Lalu sekretaris 1 dan sekretaris 2 yaitu Nindi Aulia Safira dan Yulia Astika. Lalu bendahara Fitri Handayani. Koordinator acara adalah Rehan Erlangga. Koordinator perlengkapan adalah Anissa Marvelia. Koordinator Humas adalah Indah Agustina. Koordinator konsumsi adalah Madalena. Koordinator dokumentasi adalah Tandero. Koordinator keamanan adalah Muhammad Fadli. Koordinator kebersihan adalah Rizky Adi. Di sini juga saya telah merinci anggaran yang saya butuhkan dalam melaksanakan pertunjukan seni tari. Rincian anggaran biayanya sumber dana. Salah satu sumber dana yang akan masuk itu adalah biaya pendaftaran para penari yang akan mengikuti lomba tarian ini. Yang kedua ada pengeluaran. Dari pengeluaran ini saya telah merincikan bersama sekretaris apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Di sini juga saya telah menyusun acara atau rundown acara dari acara saya. Di sini nanti akan saya cantumkan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan di pertunjukan. Baiklah, di sini juga kami menawarkan sistem kerjasama atau sponsorship
Oke, next. Di sini kesimpulannya, manajemen pertunjukan itu adalah proses merencanakan dan mengambil keputusan sebuah pementasan yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pertunjukan, baik itu berupa materi, pementasan, sampai pada artistik di atas panggung. Dalam menjalankan sebuah seni pertunjukan yang sukses memerlukan langkah-langkah yang tepat seperti menentukan tema, pagelaran, menentukan rencana kegiatan, menentukan program pergelaran, menentukan tempat pagelaran, membentuk organisasi, dan menyusun kepanitiaan. Oke, next itu saran. Di sini, dengan kita memahami lebih dalam tentang manajemen seni pertunjukan, dengan makalah yang saya buat ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi orang lain dan khususnya untuk saya sendiri yang membuat dan merencanakan seni pertunjukan agar pertunjukan yang kita adakan berjalan lancar dan sukses. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.